ketika mereka udah mulai sadar dengan lokasi ini, mereka tuh kayak mikir, ini di mana ya? Kok tempatnya agak serem nih. Dicek, hutan sih. Setek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain cerita dari temen gua yang pernah ke dukun. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Donor Dongeng Horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat boots guys. Jangan lupa ngopi. Pokoknya buat kalian yang pengen dapetin giveaway gua, ini udah tinggal berapa hari lagi nih ya bakalan gua umumin. Pokoknya kalian wajib repost, terlepas dari gua akan nanti nge-repost atau enggak, repost postingan gua yang dimana entah itu video YouTube gua yang manapun bebas gitu kan, kalian repost. Ntar setiap kalian repost itu nama Instagram itu gua tulis cuy. Gua tulis nanti pokoknya gua bakalan undi siapa yang bakalan dapet hadiah giveaway naik gratis gitu kan. Pokoknya ya udah repostin aja gitu kan. Dan oke, gua bakal nyeritain tentang temen gua yang mau ke dukun. Ceritanya ini dimulai dari yang namanya kita sebut aja Gilang. Gilang ini ya anak muda yang memang lagi labil-labilnya cuy pada saat itu. Giliran kerja ngeluh karena kerjanya capek, giliran dapat kerjaan lain gajinya kecil, giliran dapat kerjaan lagi nggak fashion. Ya untung iya, pada akhirnya mah dia tuh jadi pengangguran nggak jelas. Beda dengan teman-temannya yang dimana iya, biarpun gaji kecil ya mereka mah dijalanin aja, yang penting mereka dapat penghasilan gitu kan. Nah si Gilang gara-gara kejadian tersebut stuck dan milih untuk pengen cari jalur tercepat, yaitu pergi ke dukun pada saat itu. Kebetulan Gilang itu pernah tahu dan pernah nganter orang ke dukun tersebut. Cuman jaraknya yang jauh dan Gilang pun tahu untuk sampai ke dukun tersebut itu tuh bisa dibilang kayak apa ya, jalurnya serem dan ada sebuah keanehan di mana katanya, jadi dia juga belum bisa memastikan benar atau enggaknya sebetulnya. Kalau ke dukun itu wajib sore dan sampai sana tuh malam. Jadi kalau dicari siang itu nggak ketemu katanya. Tapi Gilang juga nggak bisa memastikan pada saat itu. Nah, gara-gara keyakinan tersebut dan menurut orang-orang seperti itu, akhirnya Gilang ini pengen pergi ke sana tuh. Tapi nggak mungkin sendirian karena dia pun penakut. Karena Gilang ini udah tahu tuh rutenya seperti apa. Nyarilah teman buat nganterin ke dukun itu. Dapatlah satu teman yang namanya Dede. Dede ini sempat nanya, lu ngapain sih ke dukun-dukun? Lu mah emang dasarnya pemalas. Dapat kerjaan ngeluh, dapat ini ngeluh, apa baik ngeluh. Gak pernah yang namanya mau stay di satu pekerjaan gitu kan. Kapan lu mau dapat duitnya? Gua aja biar kata kerja di ladang nih, ya alhamdulillah lah dapat ada penghasilan lah. Lu ngeluh di apa, capek dikit ngeluh, capek dikit ngeluh, ya nggak bakalan dapat duit lagian. Mau ngapain sih ke dukun kayak gitu? Beresiko loh gitu kan. Emang lu nyanggupin maharnya kalau misalkan si dukun itu minta mahar sesuatu, apalagi ya syukur-syukur duit. Kalau mintanya yang aneh-aneh, aduh gua nggak mau ikut campur dah. Terus Gilang ini yakin lagi, udah perihal mahar mah itu urusan gua.
gue bakalan tanggung semua resikonya. Terserah lu. Pokoknya gue cuma sebatas ngikut doang ya. Kalau gue disuruh masuk, lihat situasi aja. Kalau memang gue harus di luar ya gue mendingan di luar ketimbang gue harus masuk. Sempet nanya si Dede ini dukunnya di mana. Dikasih tahu tuh. Sebetulnya Dede pun tahu alamat itu, cuman dia nggak tahu lokasinya di mana, cuman dikasih tahu alamatnya doang kan. Oh ya udah, mau berangkat kapan nih? Mungkin 3 sampai 4 harian lagi. Sekalian gue nyiapin segala sesuatunya. Oh ya udah. Singkatnya, berangkatlah mereka di hari H ketika mereka udah berangkat ke dukun. Pada saat mereka berangkat itu kan, mereka berangkat ini siang kan. Dede nggak punya pemikiran hal yang aneh-aneh. Berangkat siang mungkin biar sampai sono sore dan nggak terlalu ya mungkin Dede ini mikiran takutnya malu dan sebagainya lah. Pada saat itu mikirnya, ya udah kan, enjoy aja. Sampailah di sebuah desa. Itu udah kondisi kisaran jam 3-an. Melipirin lah. Oh ini, bukan kita markir di sini. Dede udah ngerenyitin dai. Markir. Loh. Tapi bodo amat deh. Terserah aja. Akhirnya markir tuh kan. Permisi ke salah satu warga. Numpang motor dan sebagainya. Ya udah tuh. Dede ini berangkat lah. Sama si Gilang ini cuy berangkat. Dan semakin jalan. Dede ada ngerenyitin dai. Kok bisa-bisanya keluar dari desa tersebut? Ditanyalah, kemana sih dukunnya? Udah lu ikut aja, pokoknya rumah dukun ya, itu bukan di desa ini. Ya kalau bisa naik motor mah gue juga pengennya naik motor. Cuman karena nggak bisa dilewatin motor, ya udah mau gimana lagi? Lu lihat sendiri lah, ini sawah semua kan. Iya sih, tapi sepanjang gue ngeliat ini kan sawah lega bener nih. Ya udah tuh, lu lihat tuh di ujung gitu kan. Pada saat itu ketika lihat di ujung itu cuma ada hutan-hutan doang. Di ujung. Mungkin nanti habis dari itu ada ada desa lain kali pada saat itu mikirnya Dede. Udah tuh jalan terus. 1 jam perjalanan Dede udah mulai ngeluh. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Jangan bilang lu mau numbalin gua lagi. Lu kalau ngomong ya siapa yang mau numbalin lu? Gue cuma minta antar. Nggak mungkin lah gue segila itu juga. Masa iya gue harus numbalin temen? Nggak ada yang tahu. Bisa aja kan lu. Gara-gara lu pengen ke dukun lu numbalin gue. Nggak ada deh, nggak ada. Kata si Gilang pada saat itu tuh begitu. Ya udah tuh mereka terus-terusan jalan sampai di maghrib. Mereka masih belum sampai. Dan pada saat itu pun mereka ngeres dulu kan istirahat. Ketika udah istirahat, Dede udah mulai ngedumel, manyun aja ditanya nggak ngejawab dan sebagainya. Karena kok nggak nyampe-nyampe. Tapi Dede masih terus ngikutin si Gilang pada saat itu. Singkatnya sampailah di sebuah pondokan atau rumah yang memang pada saat itu rumahnya kok terpencil banget sendiri. Sampai kan ngetok lah. Visi. Nah akhirnya ada yang ngebukain. Oh ada tamu, silakan masuk. Masuk tuh cuy. Ketika udah masuk memang baunya tuh iya agak kurang mengenakan sih pada saat itu. Terus di sini cuy, akhirnya iya obrolan basa-basi sampailah ke titik di mana Gilang ini bilang kalau dia ini mau masang susuk atau pengasihan yang dimana dia pengen banget dapetin kerjaan yang enak, gajinya yang gede, bla 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 bla, permintaan itu. Orang tersebut atau dukun ini tuh menyanggupi langsung. Oke sanggup, mau kapan nih? Sekarang ritualnya atau gimana? Ya kalau bisa sih secepatnya gitu kan. Dukun ini tuh manggut-manggut doang pada saat itu. Singkatnya, Dede ini cuma bisa merhatiin doang pada saat itu. Akhirnya keluarlah Dede ini karena nggak mau ikut campur. Ya udahlah, gue nunggu di luar aja ya. Langsung dia bilang gitu kan. Nunggu di luarnya si Dede kan, nunggu di luar. Gilang masuklah ke dalam. Dimana itu tuh ritual. Ketika awal ritual, Gilang itu direbahin cuy. Ya udah kamu rebahan dulu, rebahan. Nah di ritual ini awalnya dia tuh cuman tek gitu kan. Ya pokoknya entah kayak dipijitin atau gimana lah ya. Tapi di situ tuh ada bagian yang agak kurang mengenakan. Cuman Gilang menganggap bahwa itu adalah hal yang tanpa disengaja atau memang seperti itu gitu kan. Oh ya udah tuh, udah ngerebah, kayak diurutin, terus dia bangun. Dia bangun dikeper-kepergian pakai bunga, terus sempat disiram pakai air bunga juga pada saat itu. Terus dukun ini bilang, coba kamu buka baju. Bukalah nurut kan.
Dalam hati Gilang, ngapa kagak tadi sebelum diguyur aja? Ngapa tiba-tiba udah mandi kembang gue baru suruh buka? Dukun dablek. Pada saat itu Gilang tuh bilang kayak begitu dalam hatinya. Buka baju dia, tek, dimandiin lagi lah. Di sini udah mulai agak risih nih Gilang, karena si dukun ini kok tiba-tiba kayak ngegrepe-grepe begitu, padahal laki sama laki kan. Kalau laki sama cewek sih masih yes oke lah gitu. Tapi kok ini laki-laki sama laki-laki tuh udah kayak nggak wajar nih, rabaannya udah nggak beres gitu kan, diraba. Terus udah di situ Gilang itu disuruh buka celana. Dalam hatinya Gilang ini sempet nolak pada saat itu, tapi ya udahlah buka celana. Ketika udah buka celana dipaksa buat buka celana dalam juga. Gilang kan kayak, apaan sih, nggak jelas banget gitu kan. Enggak, masa buka celana dalam sih? Kamu mau dapat kerjaan enak nggak? Buka celana dalam kamu. Udah kayak dipaksa, tapi di sisi lain dia nggak mau, di sisi lain dia butuh gitu. Akhirnya ya udahlah, dengan sedikit perasaan yang kurang nyaman, Gilang itu buka celana dalam juga, jadi bugil tanpa ada sehelai baju. Ketika udah bugil itu dimandiin kan pakai kembang, terus digrepe-grepe lagi. Awalnya ketika digrepe badan itu masih nggak berontak, sampailah ke paha-paha dan sampai ke beberapa titik sensitif. Gilang ini langsung ngepisin tangan si dukun itu, apa-apaan sih? Kok aneh banget dari tuh kayak begini, apa-apaan nih gitu kan? Wah enggak deh, gue nggak jadi. Di situ dukun ini tuh langsung melotot, tes lah. Gilang kan langsung balik melotot, apa-apaan lu melotot? Biar kata lu dukun juga nggak begini juga kali caranya. Wah udah nggak beres nih. Dan ketika Gilang ini mau ngambil baju, tangannya itu langsung dicengkram kan, cerak. Dan anehnya ini dukun tuh kayak apa ya, bisa dibilang kuat banget tenaganya, cengkramannya itu sakit banget. Si dukun itu kayak melotot, kamu diam, nurut. Tapi Gilang ini merasa bahwa ini tuh bukan ritual jadi pengen kaya gitu kan. Ini sih lebih kayak cabul anjir gitu kan. Nah dari situ ketika dicengkram dan dia nggak bisa ngelepasin dengan sejuta pemikirannya, mau teriak nih. Ketika mau teriak keburu digambar sama si dukun ini, prak gitu kan. Wih sakit juga. Wah dari sini sih langsung berontak. Gilang itu nendang si dukun tersebut, jedah sampai kebanting ke belakang. Dede yang di luar itu sempat ngedengar suara gaduh, tapi Dede bodoh amat karena nggak ada teriakan minta tolong dari temannya. Nah, si dukun yang udah jatuh kesel dong, dia itu kebetulan memang ada golok, sering golok itu diacungin. Panik lah si Gilang. Ya kalau tanpa golok sih Baywan masih berani, tapi kalau ada golok buset, kalau nangkis aja kelar di tangan gua. Karena goloknya itu tajam banget kelihatannya kan. Gilang tanpa pikir panjang dia tuh langsung lari tanpa pakai busana, tapi dengan kondisi tangannya itu ngambil apa sih, pakaian yang sebelumnya ditaruh gitu kan, set diambil, lari lah. Nah ketika lari langsung ada obrak pintu kan, jedar, langsung bilang ke si Dede, cabut, kabur gitu kan. Mana kondisi malam hari cuy, mereka kan nggak prepare bawa senter pada saat itu. Dede yang ada, lah gua kira tuyul anjir, kok bisa-bisa itu bocah. Dan ketika nengok kan, ini beneran temen gua atau bukan, dipastiin lagi ke si Gilang, terus dipastiin ke pintu. Ketika ngeliat ke pintu, bujuk itu dukun bawa golok mau ngapain, kok tiba-tiba nyuruh kabur. Wah si Dede ini bilang dalam hati ini, jangan-jangan temen gua orang bayar nih. Wah bodo amat dah, nggak peduli, emang PA tuh punya temen ya, ngikutan lari juga pada saat itu. Dede itu langsung teriak, wah Gilang tungguin, lari tuh, set ngejar, dan mereka itu sampailah berhenti di satu titik. Ketika berhenti, Dede ini nggak ngerti dan nggak tahu nih, karena nggak terlalu kelihatan kan pada saat itu. Nah di sini ternyata Gilang itu udah mempersiapkan, tas udah begitu. Oh ini nih, apaan sih? Cet ngambil senter, tes. Dan ketika senter itu kan cahaya lumayan cukup terang ya, ngelihat di badan, astagfirullahaladzim, lu ngapa kok
kagak pakai baju begitu. Ntar gue ceritain. Ntar dulu, gue mau pakai baju dulu. Dia pakai baju, dia pakai celana dalam. Lah, celananya kemana? Kok astagfirullahaladzim, jangan-jangan celana gue ketinggalan tuh di rumah dukun cabul itu. Elah. Tadi istirahat dulu, istirahat lah dia ini kan. Tapi ketika mereka istirahat ini, Dede kan nanya kan, sempat kepo. Gilang nyeritain tuh tentang kejadian sebelumnya dan alasannya kenapa dia itu bisa lari tanpa pakai pakaian. Di sini Dede malah justru ketawa ngakak gara-gara kok bisa yang awalnya niat mau ke dukun yang sakti supaya bisa pesugihan ke apa ke. Lah ini malah dapatnya dukun cabul. Dede tuh nggak habis pikir, kok bisa sih lu nemu dukun modelan kayak begini? Apa jangan-jangan dulu waktu lu nganterin temen gue juga, temen lu trauma nih diginiin kah? Wah kagak ngerti dah, gue juga ingat-ingat lupa. Tapi kok bisa ya? Tapi kayak mirip dukunnya kayak dulu. Nah gara-gara ketawanya si Dede yang ngetawain si Gilang, itu tuh ngebuat tempat mereka berhenti itu tuh ketahuan sama si dukun cabul ini cuy. Kirain mereka berdua kan nggak mungkin, orang udah tua juga dan ya nggak mungkin bakalan dicariin atau sampai dikejar. Tapi ternyata itu mereka dikejar cuy. Dan di sini untungnya Dede itu sigap dan ngedengar ada suara langkah kaki sek. Dan buru-buru lah di situ Dede ini langsung waspada. Dan benar-benar kaget ketika senternya, jadi senter ini kan dipegang sama si Dede. Karena kondisi senter ada si Dede adalah sebelumnya si Gilang ini lagi ganti baju kan, jadi minta pegangin. Dan langsung disenterin, ketika disenterin itu si dukun itu lagi. Ya lari-lari lagi lah itu bocah berdua kan, kabur gitu kan, lari itu bos kenceng lagi aja. Pokoknya lari. Yang dimana mereka ini lari nggak tahu tujuan atau nggak tahu arah lah, bukan lari ke yang sebelumnya gitu kan, lari aja sekencang-kencangnya, udah mereka berhenti lagi tuh dan dicek lagi nggak mungkin nih dikejar nih, pokoknya jauh banget lah. Sampai ketika udah jauh tiba-tiba Gilang ini bilang, aduh dia bilang, ngapain lu? Wah ketika dicek tuh baret-baret kan paha dan kakinya, karena dia ini cuman pakai celana dalam doang. Aduh mana dia garuk-garuk gitu kan kayak gatel. Iya si Dede mah ketawa ngakak aja, makanya lu tobat dah, jangan kayak begini-begini. Wah lu bisanya cuma ngeledekin gua doang. Dia bukan ngeledekin, kerasa kan lu nih diajab tuh, dia bilang gitu kan. Nah kirain cuman sebatas dari teror si dukun tersebut doang. Tapi ternyata ketika mereka udah mulai sadar dengan lokasi ini, mereka tuh kayak mikir, ini di mana ya? Kok tempatnya agak serem nih. Dicek hutan sih. Setek. Baru sadar di situ ada kayak makam yang gede banget cuy. Kalian tahu kuburan Cina gak sih? Nah kurang lebih seukuran kayak kuburan Cina. Tapi kalau kuburan Cina kan rata-rata gede, kadang-kadang dirumahin kan. Tapi ini tuh benar-benar kayak guncukan tanah yang gede banget. Di situ pun ada kayak batu nisan, bukan batu nisan ya, dari papan gitu kan. Cuman papannya itu udah lusuh banget. Mereka sempat kaget kan, kuburan apa nih segede gaban begini? Binatang? Nggak mungkin. Terus Dede ini langsung kayak gimana nih? Kita lihat atau kita cabut? Kok feeling gua nggak enak banget. Nggak usah lah. Udah kita cabut aja, kata Gilang pada saat itu. Dede pun akhirnya setuju lah, karena nggak mau juga kan kalau harus terjadi apa-apa. Mereka ini cobalah cabut dari lokasi tersebut. Yuk numpang-numpang aja dalam hati katanya. Ya pergi kan. Ketika pergi ngedenger suara apa ya, kayak letupan kecil tuh gitu kan. Pokoknya kayak kedengeran suara tuh. Dan mereka tuh ngebuat ngelirik ke bagian kuburan besar ini cuy. Mereka kan nyenterin tuh, kok kayak gak denger suara buat. Gilang juga sama, iya gue gak denger suara juga. Udah yuk, cuman salah denger kali, paling binatang atau nggak mungkin juga kan dukun itu. Udah mereka mau pergi nih. Tiba-tiba gempa cuy, ada gempa kecil ngebuat tanah itu goyang. Kok tiba-tiba goyang ya? Apa jangan-jangan ada gempa? Udah yuk cabut.
Penasaran nih yang bawa senter ini si Dede kan. Senterin lagi. Tek. Langsung tangannya si Dede itu ngejambak si Gilang. Tek. Lang, itu apa Lang? Lang, itu apa? Apaan sih lu? Pas dicek sama si Gilang juga, ternyata cuy, dari kuburan besar itu muncul satu tangan nerobos dari tanah. Mereka berdua panik dong, langsung kabur lagi. Tangan. Lari tuh kencang tuh, wush. Lari lagi kan, pontang panting lagi. Dan lagi-lagi Gilang baret-baret pada saat itu. Ketika udah cabut dari tempat di situ, kirain udah aman lagi nih. Mereka napas mereka ngas-ngosang. Kali ini Gilang yang lihat. Tak. Astagfirullahaladzim. Tuyulnya kok. Itu apa cok? Tuyul apa sih? Wah. Di sini kondisinya kan mereka saling hadapan nih. Gilang sama Dede. Gilang ngadep ke si Dede, Dede ngadep ke si Gilang. Dede ngelihat ke belakangnya Gilang, itu ada makhluk. Begitu juga sebaliknya. Di belakang mereka sama-sama ada makhluk. Gilang sama Dede itu kan otomatis mereka ngajak kabur dan lari. Cuman mereka nggak sama-sama tahu bahwa di belakang mereka itu ada penampakan gitu cuy. Dan ketika mereka ngebalik mau cabut, langsung diem lagi. Kok ada? Ngelihat ke sisi kanan dan kiri, ada lagi juga. Mereka cuma diem stuck doang nih. Gimana cok? Kok kita tiba-tiba diteror sama setan gini sih? Ini tempat apaan dah? Wih, cabut. Cabutlah mereka, lari lagi sekencang-kencangnya. Dan di sini fisik mereka udah benar-benar habis, terutama si Gilang, karena dia udah ngerasa perih aja nih badannya kan. Karena udah kena terabas-terabas ranting dan sebagainya. Ketika dirasa udah perih semua, Gilang ini bilang, aduh gua nggak kuat nih, kita berhenti yuk. Lagian itu kan setan cuma diem aja, udah kita diem aja di sini deh. Kalau ditambahkan lagi, bodo amat, gue pengen diem, gue udah capek, gue udah nggak kuat lari, badan gue udah pada lemes semua, apalagi kaki gue udah nggak bisa digerakin sama sekali buat lari. Ya udah kita istirahat. Mereka istirahat kurang lebih sekitar 5-10 menit. Udah yuk kita cabut nih, udah dirasa aman. Mereka lari lah, mereka jalan lah pada saat itu. Dan mereka kan feeling mereka adalah mereka harusnya nggak ngelewatin kuburan ini lagi, karena mereka itu lari satu arah cuy, ke depan aja udah gitu kan. Tapi ternyata ketika terus-terusan ke depan aja, kok ketemu lagi sama kuburan yang menurut mereka mirip, tapi entah itu mirip atau memang ada kuburan yang seukuran gitu sama. Karena mereka juga nggak terlalu cuma tahu bentukan kuburan, nggak tahu ada sisi pohonnya seperti apa dan sebagainya, atau dari sudut pandang arah yang berbeda ini seperti apa gitu. Kok ada lagi? Kita salah jalan ya, kata Dede gue kan. Enggak, gue nggak salah jalan, kuburan yang beda kali. Gue penasaran, gue pengen lihat. Di situ mereka penasaran kan, pengen lihat. Tapi udah nggak ada tapi-tapian, set dilihat, nggak ada tulisannya. Ketika nggak ada tulisan tuh kan, tapi yang di sana kok tiba-tiba muncul tangan ya. Udah cabut. Nah, ketika mereka mau cabut, itu kuburan tiba-tiba ambles, ngebuat bolongan ke bawah cuy. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Mereka berdua tuh langsung istighfar sebanyak-banyaknya. Tapi mereka belum lari karena mereka penasaran apa yang ada di dalam kuburan tersebut. Dan PA-nya mereka berdua itu ngecek pakai senter. Ketika mau dicek, ada yang keluar dari kuburan tersebut. Kenceng banget, ngebuat mereka itu kaget cuy, langsung kayak loncat. Lari lagi lah mereka ini, lari sekenceng-kencengnya. Mereka tuh nggak bisa keluar, nggak tahu itu daerah mana, hutan mana, pokoknya nggak ngerti lah mereka. Nah, gara-gara mereka frustasi nggak bisa keluar, mereka cobalah cari tempat yang lumayan enakan pada saat itu. Sampailah ketemu sebuah bebatuan yang lumayan besar tapi ada cekukannya. Nah, di situ mereka itu kayak, udahlah kita istirahat di sini aja, istirahat, ngambil ranting-ranting, bikin rapian. Di situ benar-benar melas banget lah si Gilang ini, apes. Yang bikin apes adalah udah mah dicabulin sama dukun. Tiba-tiba
Iya, celananya ketinggalan, ngebuat dia pakai kancut doang. Dia mikirin gimana nih gue besok pulang. Mana ini kondisi udah tengah malam banget, nyari jalan keluar juga nggak ketemu. Dan ya udahlah, pasrah aja, gimana nanti aja. Mungkin salah satu caranya pakai baju kali dibikin celana gitu kan, nggak apa-apa baju ke atasannya. Dia nggak pakai baju juga gitu kan. Udah kan mereka istirahat, dan di sini mereka benar-benar kaget dengan situasi kondisi di mana mereka udah nggak punya tenaga atau kekuatan buat lari dari lokasi tersebut. Tempat gua mereka singgah ini cuy, depannya itu kayak lalu lalang, bukan manusia, tapi kayak lalu lalangnya demit setan yang ada di situ cuy. Cuman untungnya adalah demit atau setan ini tuh nggak ngeh, entah nggak ngeh atau memang nyuekin mereka berdua ini. Dan mereka pun cuma bisa diem sesekali ngintip, takut ada yang nyamperin. Mereka tuh cuma bisa nunduk aja. Di sini ketika mereka ngumpet nggak mau keluarin suara sedikit pun, mereka cuek gitu kan, dan mereka juga beneran takut. Sesekali badannya kadang suka ada yang ngeraba cuy, set. Tapi mereka nggak berani ngepisin, cuman diem aja. Bahkan ada suara napas kayak mereka cuma bisa diem aja. Dalam hati mereka tuh, ya Allah, selamatin gua, selamatin gua, selamatin gua. Cuman doa kayak gitu terus. Karena mereka udah nggak sanggup lagi kalau harus terus-terusan lari. Ketika mereka udah dirasa, bodo amat deh, dan mereka juga udah capek, mau tidur. Ketika mau tidur ini cuy, mereka udah lelap mungkin 1 sampai 2 jaman, kedengaran suara ada yang jatuh. Puk! Nggak jauh dari mereka. Ih, apaan tuh? Mereka sempat ngintip kan? Wah, cuman batu. Tapi semakin lama didengerin, kok kayak ada suara orang jalan, tapi kayak bawa suatu benda, tapi digeserekin ke ini cuy, ke batu itu, trek, 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 trek gitu. Jadi kedengeran kan? Mereka kayak langsung mikir, ini orang apa setan? Penasaran lagi lah, dicek lagi tuh, walaupun dengan dengan kepusingan mereka karena baru tidur sebentar kan gitu. Dicek, tek, mampus, yang ternyata itu adalah dukun yang sebelumnya. Buset, itu dukun masih nyari aja kan, nggak tahu tuh pengennya apa. Dan gara-gara memang kesal Dede dan Gilang ini, akhirnya mereka berdua tuh mutusin buat ngelawan si dukun tersebut, karena dirasa mungkin bentar lagi juga subuh. Lawan aja gimana deh? Oke lah, kita duel, gua nggak peduli dah dia pakai golok atau kagak juga, masa iya 2 lawan 1 kalah sih. Akhirnya setuju tuh. Di situ ngambil bara api yang dimana pada saat itu kan mereka bikin perapian ya, dan memang masih ada baranya tuh. Di situ diambil terus langsung dirapiin. Woi, lu cabul, sini lu. Dukun itu langsung nengok kan, langsung nyeringai itu. Lu semua mau kemana? Mendingan di sini bareng gua. Gila lu. Wah, pokoknya abis tuh dimaki-maki sama mereka berdua. Ayolah, bayuan lah. Dan mereka tuh benar-benar kaget. Jadi si dukun ini kan berada di batu yang tinggi ini cuy. Jaraknya mungkin 1 sampai 2 meteran atau 3 meteran gitu. Nah, si dukun ini tuh loncat tak ke bawah di depan mereka. Mereka berdua kan melongo. Buset. Itu kalau mereka berdua yang loncat, kemungkinan patah tuh kaki mereka. Lah, ini kok enggak. Tapi bodo amat lah, yang penting duel dulu nih. Nggak peduli dah 2 lawan 1, biarpun lawan bapak-bapak. Berantem lah mereka ini. Tapi memang walaupun entah itu dukun beneran, dukun cabul atau punya ilmu, mereka ini nggak sanggup ngimbalin si dukun itu. Mereka ini benar-benar hampir mau ketebas sama si dukun itu. Dan gara-gara kekalahan mereka akhirnya ngurungin buat ngelawan itu si dukun. Kayaknya nggak beres nih, dada gue sakit dipukul anjir. Mendingan kita cabut aja yuk. Yuk cabut. Cabut lah, lari sekencang-kencangnya. Dan ketika lari sekencang-kencangnya, alhamdulillah mereka ketemu sama jalur yang sebetulnya, dan mereka bisa keluar dan sampailah di pesawahan. Ketika sampai di pesawahan, tiba-tiba ada suara azan yang dimana itu adalah waktu subuh. Nah, gara-gara udah waktu subuh inilah mereka ini alhamdulillah dan langsung pergi.
Dan di sini kan permasalahannya Gilang nih, gimana nih gua agak pakai kagak pakai celana. Aduh, gue minjem ke celana lu pasti bawa celana dua kan pakai kolor juga. Matamu, gue cuma pakai celana satu-satu doang nih. Kagak ada gue pakai celana lagi. Ya, terus gue gimana dong? Sempet kepikiran tuh, gimana kalau nyolong kain atau sarung aja kali ya. Astagfirullahaladzim, udah mah kedukun tiba-tiba nyolong sarung. Kagak nyolong, minjem, ini mah minjem. Ntar dibalikin lagi. Wah, nggak beres. Enggak. Udah mau kedukun nyolong sarung, udah terima konsekuensinya. Terserah, kalau lu mau nyolong sarung, lu aja, jangan bawa-bawa gua. Dan pada saat itu pun si Gilang ini kan langsung kayak aduh gimana ya. Dan alhamdulillah tuh cuy, perjalanan sebelum menuju ke Deksa itu ketemu sama kain bekas. Akhirnya mau nggak mau lah dia nutupin itu pakai kain bekas kan, ditutupin. Ya walaupun udah kayak gembel bodo amat lah ya. Dan mereka sampai di mod parkiran, terus pamitan dan sempet kayak ngerasa heran kan si yang punya parkirannya itu kayak, lu ngapain pakai kain begitu, celana lu kemana? Tapi mereka berdua tuh nggak ngomong, cuman kayak udah ya pamit, assalamualaikum gitu, cabut mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ketika pulang itu si Gilang diomel-omelin karena celananya kok bisa hilang, tapi Gilang nggak menceritakan kemana dia pergi pada saat itu. Dan Gilang juga udah ngamanatin sama si Dede supaya si Dede ini nggak bilang-bilang dengan perjalanan mereka. Singkat ceritanya, perjalanan mereka ke dukun ini udah selesai. Dan ketika mereka ketemu lagi nih cuy, Dede itu cuma bisa ngakak doang. Karena kelakuan temennya bukannya dapat untung malah buntung. Apesnya itu bener-bener apes gitu. Bukan apes sekali doang, tapi apesnya apes terus gitu kan. Dan Dede itu sempat kepikiran dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Kok bisa ada kuburan tersebut? Penasaran banget. Tapi di sisi lain juga Dede nggak mau nyamperin kuburan itu lagi karena benar-benar bikin trauma. Suasananya tuh benar-benar mencekam banget. Apalagi penampakan demitnya itu aneh-aneh dan nyeremin banget. Ya apalagi masalah si dukun tuh. Kalau si demit sih dibacain dan kemarin juga gitu kan santai-santai aja duduk atau istirahat di bawah goa, di bawah batu itu kan. Tapi kalau si dukun buset deh, kagak ngerti dah. Pokoknya kalau dilawan juga nggak bakalan kelawan sama mereka. Nah setelah mereka dari kejadian itu kan sempat lah terjadi yang namanya mereka ini selalu kemimpian sama si dukun itu cuy berdua. Tapi alhamdulillah setelah 1 minggu dan mereka juga share tentang mimpinya mereka ini ke orang tua mereka tuh kayak, wah jangan-jangan anak gua disantet bla 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 gitu kan. Sampai akhirnya diobatin sama orang tuanya ke kiai dan sebagainya. Alhamdulillah setelah 1 minggu di dalam mimpi itu mereka itu balik normal. Karena dalam mimpi itu tuh benar-benar mereka berdua ini dikejar cuy. Dan mimpinya itu sama, entah Dede entah Gilang. Jadi dikejar-kejar terus dan mereka ketika bangun itu selalu keringet dingin ngucur terus. 1, 2, 3 hari mereka mimpinya sama. Sampai mereka ini mutusin udah kayak males aja buat tidur. Karena kalau tidur tuh mereka tuh udah nggak nyaman banget, udah nggak bikin nyenyak gitu kan. Tapi iya namanya juga manusia kan, pasti ada ngantungnya gitu cuy. Apalagi udah nggak tidur berhari-hari. Sampai akhirnya mereka ketiduran tuh kan, tidur gitu kan, dan dimimpiin lagi. Ya mereka tuh langsung bilang ke orang tuanya gitu kan, dan langsung dicariin orang pintar dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah dari diobatin sama orang pintar, sama kiai dan sebagainya itu, mereka itu kembali normal. Ya dan itu pengalaman mereka. Dan mereka ini masih nggak menceritakan tentang mereka ini ke dukun. Tapi intinya ya orang tuanya cuma anggap wah diguna-guna bla 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 aja gitu kan. Karena mereka berdua juga nggak jujur atau nggak menceritakan tentang kenapa mereka bisa seperti itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, pokoknya yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.